Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Sebagaimana biasanya, sebelum mengkisahkan kelanjutannya, sedikit saya ulang kisah sebelumnya, yaitu ketika ada fitnah yang menimpa Stefanus, Imam Nasoro. Imam Nasoro berasal dari Yahudi diaspora Yunani yang berakibat akhirnya Stefanus dihukum rajam, ya. Dan ketika dihukum rajam itu ada Saulus menyaksikan di dekat peristiwa itu. Sebelum kematiannya, Stefanus mengatakan bahwa menyebut Yesus sebagai Tuhan, ya, menyebut Yesus sebagai Tuhan. Tentu bisa kita terjemahkan bahwa sumber perkataan itu dari Saulus. Sumber informasi adanya perkataan itu dari Saulus, tidak mungkin yang lainnya. Nah, ketika kemudian dengan peristiwa matinya Stefanus dihukum rajam itu, kemudian para imam dan pendakwah yang berasal dari Yahudi diaspora kemudian lari dari Yerusalem dan kota-kota sekitarnya menuju ke arah utara, ya, menuju ke arah utara. Mungkin juga ada yang ke selatan, tapi kebanyakan ke utara. Utara agak ke timur itu menuju Damaskus, utara agak ke barat itu menuju Antioquia. Sepanjang perjalanan ini mereka juga mendakwahkan, ya, Nasoro, ya, mendakwahkan Yahudi Nasoro, ya, aliran Yahudi Nasoro, ya. Yang kemudian membuat Sanhedrin mengutus timnya yang dipimpin oleh Saulus untuk mengejar para imam dan pendakwah. Para imam dan pendakwah dari aliran Yahudi Nasoro ini. Saulus menuju ke arah Damaskus. Di tengah jalan ada pengakuan dari Saulus bahwa tiba-tiba dia diterpa cahaya yang ketika diterpa cahaya itu dia merasa mendapatkan perintah dari sosok yang dia sebutnya Yesus, ya. Sedang Saulus sebenarnya sebelumnya tidak pernah bertemu Yesus, ya. Tidak pernah bertemu Yesus, tapi dia merasa bahwa ketika dia diterpa cahaya itu dia mendapatkan perintah dari sosok yang menyebut dirinya Yesus, yang memerintahnya pergi ke Damaskus. Perintahnya hanya demikian, tidak ada perintah semacam apa itu, ya, ada wahyu gitu, tidak ada, ya, tidak ada semacam itu, tidak ada. Hanya perintah pergi ke Damaskus
gitu saja. Nanti di Damaskus dia akan mendapatkan tugasnya dari orang lain. Jadi dari perantara. Tugasnya itu untuk dia ke Damaskus itu untuk mendapatkan tugas dari perantara. Yang perantara ini sendiri tidak dijelaskan apakah perantara ini mendapatkan wahyu dari Yesus. Jadi posisi Saulus menjadi krusial gitu ya, menjadi krusial. Dia mendapatkan tugas dari perantara, dan perantaranya sendiri tidak disebut apakah dia mendapatkan wahyu dari sosok yang disebut Yesus sehingga bisa disebut rasul. Kalau mendapat wahyu kan disebut rasul, ini tidak. Jadi ini agak memang krusial posisinya Saulus ini krusial sekali ya. Nah, setelah diterpa cahaya itu menjadi buta. Nah, ketika buta sama teman-temannya dibawa ke Damaskus. Tidak diketahui persis kapan Saulus mengatakan bahwa dirinya yang ditulis di dalam kitab para rasul itu tidak dijelaskan secara persis kapan sebenarnya ada pengakuan dari Saulus seperti itu. Apakah ketika diterpa cahaya dan mendapatkan perintah dari sosok yang disebut Yesus, ataukah ketika di Damaskus mengaku pada orang bahwa dia telah bertemu Yesus untuk diperintahkan ke Damaskus untuk menyongsong tugasnya dari orang yang akan memberikan tugasnya kepada dirinya ya. Itu pengakuan ini sebenarnya kapan terjadinya? Ini yang krusial itu di situ ya. Termasuk hal itu termasuk yang krusial ya, selain statusnya sendiri itu posisinya jadi krusial, apakah dia ini rasul atau bukan ya. Mestinya kalau dia karena mengakui Tuhan itu Yesus sebagai Tuhan, kalau dia dapat perintah dari Yesus mestinya kan dia bisa disebut rasul. Tapi faktanya dia tidak menyebut seperti itu. Tapi kedudukannya ya namanya mendapatkan tugas ya seperti rasul, menjadi utusan kan gitu. Tapi itu tidak disebut secara eksplisit ya. Tidak disebut secara eksplisit, sehingga bagaimana nih statusnya Saulus ini ya. ini dibanding statusnya dibanding dengan para rasul yang lainnya yang berasal dari para Hawariun, sahabat Nabi Isa atau sahabat Yesus. Posisinya ini dibanding yang lain dari sahabat Yesus, para Hawariun yang disebut sebagai rasul, posisinya Saulus ini apa? Ini menjadi krusial ya. Apakah dia juga rasul? Kalau sahabat Yesus ini kan memang sahabat ya, sudah dapat perintah untuk berdakwah ya kan gitu dari Yesus ya. Setelah dari Gilgal adalah peristiwa geger kaum Yahudi itu kan, di Gilgal itu kan Yesus mengirim banyak pendakwah termasuk sahabatnya, kecuali Barnabas yang mendampingi Yesus tetap di Gilgal kan gitu ya. Jadi statusnya ini Saulus dengan para sahabat Nabi yang lainnya ini ya apa perbedaannya ya apa? Karena Saulus tidak pernah bertemu dengan Yesus ketika Yesus masih ada. Ya, masih ada. Tapi kemudian Saulus mengaku dapat perintah dari Yesus ketika diterpa cahaya itu. Jadi inilah posisi krusial yang statusnya Saulus ya, posisinya menjadi krusial apa sebenarnya ini. Karena kalau kita bandingkan dengan Yahudi atau Islam, maka Rasul itu ya Rasul Allah ya,
kedudukannya yang paling tinggi, nggak ada di atas Rasul ya. Ya, kedudukan yang paling tinggi, tidak ada kedudukan di atas Rasul. Nah terus Saulus ini apa kedudukannya? Kan gitu, karena yang lainnya disebut Rasul, para Hawariyun itu disebut Rasul. Lalu dia apa yang mendapat tugas dari Yesus ini? Dia apa statusnya? Nah ini kan itulah posisi krusial dari Saulus. Nah ketika sampai di Damaskus masih dalam keadaan buta, kemudian didatangi oleh Ananias. Nah, oleh Ananias kemudian dapat disembuhkan kebutaannya itu. Saulus kemudian bertobat. Nah, setelah bertobat kemudian dibaptis menjadi pengikut ajaran Nasoro awal, menjadi pemeluk Nasoro awal. Saya sebut Nasoro awal, kita ketahui sebelumnya bahwa Nasoro awal itu adalah, yang saya maksud dengan Nasoro awal itu adalah apa itu aliran agama Yahudi ya, karena beribadah menurut Taurat ya, aliran agama Yahudi tetapi mengakui Nabi Isa sebagai Rasul, itu Nasoro awal ya. Mengakui Nabi Isa sebagai Rasul, itulah Nasoro awal. Nah, Saulus itu menjadi pemeluk Nasoro awal. Artinya Ananias ini adalah orang Nasoro awal, meskipun tidak disebut imam ya. Saya tidak tahu persis bagaimana mengkategorikan Ananias ini, karena dia bukan imam Nasoro awal. Imam Nasoro itu kedudukannya di Yerusalem, sedangkan Ananias ada di Damaskus atau di Damsik. Nah, itulah yang kita kisahkan pada kisah sebelumnya. Nah, selanjutnya, nah ini ada berita jelas di mana posisinya ya terhadap Yesus. Kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 20 menyebutkan bahwa ketika di Damsik atau Damaskus, Saulus memberitakan tentang Yesus sebagai anak Allah, sehingga membuat Bani Israel di Damsik maupun kaum Nasoro marah. Ya, karena Nasoro tidak menyebut Yesus sebagai anak Allah. Sedangkan Yahudi, apalagi Yahudi mengakui Isa sebagai nabi aja tidak. Nah, ini di Damsik Saulus memberitakan tentang Yesus sebagai anak Allah, sehingga membuat baik Nasoro maupun kaum Yahudi Bani Israel itu marah dan mencoba membunuhnya. Namun Saulus dapat diselamatkan oleh orang-orang yang menjadi pengikutnya selama di Damsik ya. Dengan demikian ayat tersebut menjadi kelanjutan ya, atas ayat tentang perkataan Stefanus menjelang kematiannya pada Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1a, di mana Saulus dengan mengaku telah mendengar perkataan itu ya, mendengar perkataan Stefanus itu. Pemahaman Saulus tentang Yesus adalah anak Allah. Pemahaman Saulus tentang Yesus adalah anak Allah. Nah, ini lukisan ya, Saulus ini dibaptis oleh Ananias ya. Ya, sebenarnya pengakuan yang seperti itu bahwa Yesus adalah anak Allah itu bukan sesuatu yang baru bagi Bani Israel. Karena apa? Karena sebelumnya kalau kita baca Quran surat At-Taubah misalnya, itu mereka menyebut
Bani Israel ini menyebut Uzair itu adalah anak Allah. Ada sebagian dari Bani Israel menyebut Uzair itu adalah anak Allah. Dan pada masa kenabian Nabi Isa yang sempat membuat huru-hara, itu memang ada sebagian Bani Israel itu yang menyebut Yesus anak Allah. Jadi sebenarnya pengakuan Saulus seperti itu di Damaskus bukan original dari Saulus sendiri, tapi asalnya juga dari keyakinan sebagian dari Bani Israel yang menyebut Uzair, ya, menyebut Uzair adalah anak Allah dan menyebut Nabi Isa juga anak Allah, ya, sebagian ya itu. Itu sudah kita kisahkan tentang Uzair, ya, tentang Uzair bagaimana kenapa kok dia ada sebagian Bani Israel menyebut Uzair itu adalah anak Allah, ya. Itu sudah bisa dilihat di dalam YouTube, ya, seri YouTube tentang Uzair, ya. Jadi bukan original dari Saulus, intinya adalah demikian, ya. Sehingga pengakuan Saulus seperti itu sebenarnya tidak mengagetkan bagi kaum Yahudi, tapi kaum Yahudi marah. Karena apa? Karena mereka tidak mengakui Nabi Isa sebagai Rasul. Mengakui Nabi Isa sebagai Rasul aja tidak. Kok ini ada orang mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Allah, jadi pasti marah kan gitu. Jadi Bani Israel juga marah, ya. Akibatnya Saulus coba untuk dibunuh, tapi dapat lolos, ya. Akhirnya setelah selamat, Saulus kemudian kembali ke Yerusalem. Saulus kemudian kembali ke Yerusalem dari Damsyik. Pada kitab Para Rasul pasal 9 ayat 26 sampai 28 dikisahkan di Yerusalem Saulus bergabung dengan jemaat para Hawariyun. Namun para jemaat justru menghindar dari Saulus karena ragu atas niatnya. Para jemaat Nasara awal mengetahui bahwa Saulus adalah orang yang mengejar, ya, kaum Gentile termasuk Yahudi diaspora itu, ya, yang menjadi pengikut Nasara awal. Dia adalah orang yang mengejar-ngejar mereka itu, ya, mereka kaum Gentile itu. Namun dalam ayat tersebut, yaitu kitab Para Rasul pasal 9 ayat 26 sampai 28 dikisahkan bahwa Saulus dapat meyakinkan Barnabas bahwa dirinya telah melihat Tuhan. Tanpa, ya, dapat meyakinkan Barnabas bahwa dirinya telah melihat Tuhan tanpa menyebut nama Yesus, tapi tanpa menyebut nama Yesus. Jadi disembunyikan, keimanannya itu disembunyikan ketika ketemu Barnabas. Sedangkan Barnabas dan para imam Hawariyun lainnya itu tidak mengetahui pengakuan Saulus di Damsyik bahwa dirinya mengabarkan tentang Yesus itu adalah anak Allah. Kan jauh pada saat itu, jarak Yerusalem dengan Damsyik itu kan lumayan jauh. Jadi tidak berita tentang Saulus mengabarkan itu di Damsyik, mengabarkan bahwa Yesus anak Allah itu di Damsyik, tidak sampai kedengaran oleh para Hawariyun maupun para pengikut Nasara awal yang ada di Yerusalem. Apalagi disembunyikan, keimanan Saulus seperti itu disembunyikan ketika dia berada di Yerusalem dan memohon kepada Barnabas agar dirinya dapat diterima oleh para Hawariyun sebagai pengikut Nasara awal, ya. Karena apa? Ya karena dirinya adalah orang yang diketahui oleh para pengikut Nasara awal, dia adalah orang yang mendapatkan tugas untuk mengejar-ngejar
Gentile pengikut Nasara awal. Dia tidak menyebut nama Yesus, tapi dia mengaku bahwa selama di Damsyik dirinya mengajar atas nama Yesus. Jadi ada dua pengakuan bahwa dia pernah melihat Tuhan, satu. Yang kedua, dirinya mengajar atas nama Yesus. Itu di Kitab Para Rasul pasal 9 ayat 26 sampai 28. Tidak disebut, tapi Yesus sebagai anak Tuhan, dia tidak menyebut seperti itu. Jadi dia sembunyikan keimanan itu. Ya, karena pengakuannya seperti itu tidak menjadikan Yesus sebagai anak Tuhan. Apalagi terus kemudian merasa mengaku pada Barnabas bahwa dirinya melihat Tuhan. Ya, akhirnya Barnabas menyampaikan ini kepada para imam Hawariun lainnya, ya, menyampaikan kepada para imam Hawariun lainnya mengenai permohonan Barnabas untuk menjadi pengikut Nasara awal, ya, sehingga kemudian para Hawariun lainnya bisa menerima, ya, para Hawariun lainnya bisa menerima Saulus sebagai pengikut Nasara awal. Ya, akhirnya Saulus diterima sebagai jemaat Nasara awal. Jadi Saulus menyembunyikan keimanannya itu dalam pasal itu dan ayat itu, ya. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 28 dituliskan, selama di Yerusalem menunjukkan keberanian mengajar dalam nama Tuhan pada kaum Yahudi berbahasa Yunani. Ya, sama dengan kita mengucapkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya, itulah yang diucapkan oleh Saulus, ya. Jadi berdakwah dengan nama Tuhan, atas nama Tuhan, ya. Kalau kita kan kaum muslim menyebutnya, ucapan itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi menyebut seperti itu, tidak dengan nama anak Allah, tidak, tapi dengan nama Allah, ya, dengan nama Tuhan. Dengan nama Tuhan maksudnya adalah Allah, ya. Jadi dengan nama Allah dia menyebut seperti itu, bukan dengan nama anak Allah. Jadi itulah yang diucapkan oleh Saulus, ya. Itu juga menunjukkan bukti bahwa Nasara awal itu, peristiwa itu, ya, bahwa itu juga menjadi bukti bahwa Nasara awal itu tidak menjadikan Yesus sebagai anak Allah. Karena apa? Ya itu tadi, Saulus menyembunyikan keimanannya, takut kalau diketahui bahwa dia mempunyai keimanan bahwa Yesus itu anak Allah. Jadi Nasara awal tidak mengimani seperti itu. Itu bukti, ya, bahwa Nasara awal keimanannya berbeda dengan keimanan Saulus tentang Yesus, ya. Kitab Kisah Rasul pasal 9 ayat 29 sampai 30 menyebutkan, ya, suatu ketika terdapat jemaat Yahudi yang berbahasa Yunani berusaha membunuh Saulus. Ya, masih ada yang mendendam Saulus, ya. Yahudi berbahasa Yunani ini berarti bisa saja Yahudi diaspora dari Yunani, ya kan, berusaha membunuh Saulus, sehingga para jemaat lainnya membawa Saulus ke Kaisarea dan selanjutnya ke Tarsus. Ya lumayan jauh diungsikan ke Tarsus ini, ya. Tarsus ini lebih jauh dari Antioquia, ya. Sudah di Turki, ya, di Turki, dan jadi lumayan jauh, ya. Sangat mungkin saat itu di Yerusalem sudah tenang, ya, setelah kepergian Saulus diungsikannya Saulus ke Tarsus ini, kemudian membuat
keadaan Yerusalem tenang kembali dan tidak ada lagi kaum Yahudi yang mengejar kaum Gentile penganut sekte Yesus. Ya. Jadi Narso awal sudah tenang lagi karena apa? Ya itu tadi. Saulus kan memang berasal dari Gentile sebenarnya, Yahudi diaspora juga. Sedangkan peristiwa dirajamnya Stefanus membuat kaum Gentile ini pergi semua dari Yerusalem, sehingga yang tertinggal adalah pengikut Nasara awal dari kaum Yahudi. Karena yang tertinggal itu, maka kemudian Yerusalem tenang kembali, karena memang sebelumnya Nasara awal ini sudah diterima oleh para Imam Sanhedrin dan diperbolehkan untuk beribadah di Haikal Sulaiman. Ya. Sebelum ada peristiwa fitnah dan rajam pada Stefanus itu. Ya. Jadi ketika para Gentile Yahudi diaspora ini sudah keluar dari Yerusalem, keluar dari kota-kota sekitar Yerusalem atau bahkan keluar dari wilayah kerajaan Israel, maka Yerusalem tenang kembali. Nah, itu adalah peristiwa awal Saulus, ya, peristiwa awal Saulus. Ya, setelah kepergian Saulus, untuk beberapa saat negeri Yudea aman. Tidak ada lagi keributan terkait keberadaan kaum Gentile sebagai penganut sekte Yesus. Suatu saat terdengar berita bahwa jemaat Nasara awal di Antioquia kedatangan orang-orang dari Siprus. Ya, Siprus itu ya kita tahu semua, dia kepulauan di Laut Mediterania yang dekat dengan Baitul Maqdis, ya. Dekat Yunani, dekat Baitul Maqdis juga, dekat Mesir, ya. Jadi ada orang jemaat ada orang dari Siprus, ya, dari Siprus dan Kirene yang memberitakan Injil dengan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini asal usulnya bagaimana tidak dikisahkan, ya, tapi tiba-tiba muncul berita seperti itu di Antioquia. Tidak diketahui persis bagaimana kisahnya, sehingga ada orang-orang dari Siprus dan Kirene yang mengimani Yesus adalah Tuhan. Tidak dikisahkan. Bagaimana ceritanya ini? Kok bisa ada orang Siprus dan Kirene yang mengakui Yesus sebagai Tuhan? Ini tidak ada kisahnya, tapi yang dikisahkan adalah mereka pergi ke ada orang dari Siprus dan Kirene pergi ke Antioquia yang mengabarkan Yesus adalah Tuhan. Bukan anak Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Nah, jadi ini agak beda dengan Saulus. Kalau Saulus kan menyebut anak Tuhan, ini adalah menyebut Yesus adalah Tuhan. Jadi agak beda, ya. Jadi ini ada kaitannya nanti dengan dengan aliran, ya, dengan aliran di agama baru yang sumber perbedaan aliran itu mengenai Yesus. Yang satu Yesus menyebut Yesus adalah Tuhan, epifani Tuhan, epifani Allah. Yang satu Yesus adalah anak Allah. Ini adalah awal sumber perbedaan atau munculnya aliran yang berbeda di dalam agama yang baru ini nanti, ya.
para imam Nasara kemudian menugaskan Barnabas ke Antioquia untuk meyakinkan para jemaat di Antioquia agar tetap lurus pada keimanannya bahwa Yesus bukan Allah. Ya. Barnabas yang diutus untuk meluruskan keimanan jemaat di Antioquia bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus itu Rasul Allah, bukan Allah. Ya. Ketika jemaat sudah dapat dikembalikan pada keimanan seperti semula, Barnabas kemudian pergi ke Tarsus untuk berdakwah. Ya. Mungkin Barnabas sudah mengetahui bahwa Saulus itu diungsikan ke Tarsus, sehingga Barnabas kemudian juga pergi ke Tarsus untuk berdakwah. Ya. Nah, di Tarsus ini Barnabas kemudian bertemu dengan Saulus. Nah, setelah beberapa lama di Tarsus, kemudian Barnabas membawa Saulus ke Antioquia. Kan jauh dari kerajaan Israel. Antioquia adalah bukan wilayah kerajaan Israel, jadi ya aman di Antioquia, ya. Jadi Barnabas membawa Saulus ke Antioquia. Cukup lama di Antioquia bersama Saulus, sekitar 1 tahun mereka berada di Antioquia. Nah, setelah cukup lama di Antioquia, kemudian Barnabas membawa Saulus kembali ke Yerusalem. Nah, Barnabas menganggap bahwa situasinya sudah membaik bagi Saulus. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 22 sampai 23. Jadi ini saya lompat ya, yang terkait dengan Saulus, ya. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 22 sampai 23 menuliskan suatu saat Herodes berpidato di depan rakyatnya. Herodes anaknya, ini Herodes junior, ya, anaknya Herodes senior, ya. Berpidato di depan rakyatnya, ya. Kemudian berujar bahwa perkataannya ini bukan suara manusia, tetapi suara Allah. Nah, inilah memang apa ya? Memang Bani Israel ini macam-macam, ya. Tapi kalau Herodes ini orang Idumea, ya, bukan orang Idumea, meskipun ibunya orang Yahudi, ya. Ya, macam-macam Bani Israel itu, ya. Jadi karena sebagai raja dia berpidato bahwa dengan mengatakan bahwa perkataannya ini bukan suara manusia tapi suara Allah. Ini, ya, ini sedikit lagi seperti Fir'aun merentah, ya, sedikit lagi, ya. Seperti Fir'aun merentah zaman Nabi Musa itu, ya, yang mengaku dirinya Tuhan, ya. Sedikit lagi seperti itu. Setelah mengatakan hal itu, saat itu juga Herodes tiba-tiba langsung jatuh menemui kematiannya. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba, ya, sesaat kemudian jatuh menemui kematiannya. Ayat tersebut tidak menyebutkan Herodes yang mana yang dimaksud. Nah, sedang di tempat lain Herodes Antipas karena keinginannya mengawani Herodias, selain membunuh Nabi Yahya, kemudian menceraikan istrinya yang putri dari Raja Nabatean, yaitu Aritas IV, ya. Nabatean ini suku keturunan Ismail, ya. Nabatean itu atau Nabit, ya. Itu adalah anak pertama Nabi Ismail, ya. Anak keduanya adalah Kedar, ya. Jadi
istrinya ini Herodes Antipas ini kemudian menceraikan istrinya karena mengawini Herodias, ya. Yang istrinya ini putri dari Raja Nabatean, yaitu Aretas IV. Kerajaannya Nabatean itu di timur Sungai Yordan, ya, di timur Sungai Yordan. Kalau sekarang itu ya Yordania, yang dekat wilayahnya itu kalau kita ketahui ya termasuk Petra itu ya. Kalau kita lihat sekarang ya Petra itu termasuk wilayahnya Nabatean pada saat itu ya. Nah, akibat istrinya menceraikan putri Nabatean ini membuat marah Aretas IV, kemudian menyerang wilayah Galilea. Jadi nyebrang, ya. Aretas IV ini nyebrang Sungai Yordan, kemudian menyerang Galilea, ya. Peperangan berjalan cukup lama dan pada tahun 36 Masehi Aretas dapat mengalahkan Antipas, ya, Herodes Antipas. Dengan kekalahannya itu Antipas bersama Herodias melarikan diri ke Roma meminta bantuan Kaisar Roma. Namun di Roma sedang terjadi keadaan mencekam juga karena terjadi usaha perebutan kekuasaan dari Kaisar Tiberius, kemudian menyerahkan tahta Kaisar Roma pada Gaius Caligula. Nah, ini terkenal juga ini ya, Gaius Caligula. Bukan Gaiusnya Indonesia yang kena kasus pajak itu ya. Ini adalah Gaius Caligula, putra kemenakannya. Jadi Tiberius menyerahkan pada putra kemenakannya yang bernama Gaius Caligula, menyerahkan tahtanya. Antipas mengalami kesulitan untuk meminta bantuan karena selama ini yang mempercayainya adalah Tiberius. Namun akhirnya Antipas memberikan diri menghadap Gaius Caligula memohon bantuan untuk merebut kembali kekuasaannya. Namun langkah Antipas telah didahului oleh Agripa, keponakannya sendiri yang juga saudara Herodias. Ini ruwet ya. Kalah duluan, kalah langkah dengan Agripa yang keponakannya sendiri saudaranya Herodias, ya. Gaius Caligula lebih memilih Agripa untuk menjadi raja di Galilea karena lebih dahulu telah bersahabat dengan Agripa sejak awal, ya, telah bersahabat dengan Agripa sejak awal. Agripa mendukung Gaius Caligula sehingga pernah ditangkap dan dipenjarakan oleh Tiberius karena ikut membuat situasi semakin keruh di Roma. Jadi ya pantas saja memang Agripa sejak awal mendukung Gaius Caligula. Sedangkan Antipas lebih dikenal sebagai orangnya Tiberius. Antipas kemudian dibuang oleh Caligula ke wilayah Gaul dan Herodias dengan setia menemuinya di pembuangan. Nah, ini terjadi pada tahun 39 Masehi. Jadi siapa kalau gitu yang mengaku yang perkataannya ini perkataannya Allah? Herodes yang mana? Nah, ternyata yang Herodes yang dimaksud kalau menurut sejarah adalah Filipus. Ya. Karena Herodes yang lain itu adalah Filipus, saudaranya Antipas, ya, yang berada di wilayah Kaisarea pada saat tidak persis jauh dengan pembuangan Antipas. Filipus meninggal. Jadi tidak perselisih jauh dari Antipas ini terusir dari Galilea, ya. Kemudian Filipus meninggal, jadi dapat
duga bahwa yang dimaksud, orang yang dimaksud mengatakan bahwa perkataannya ini bukan perkataan manusia tapi perkataan Allah, itu adalah Herodes Filipus, bukan Herodes Antipas, ya. Dengan demikian mungkin yang dimaksud dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 22-23 itu yang disebut Herodes mati mendadak adalah Filipus, Raja Filipus, Herodes Filipus dari Kaisarea. Ya. Demikian pula Herodes yang bertindak keras kepada para imam Nasara awal dan membunuh Yakobus. Nah, ini ada peristiwa sebelumnya, membunuh Yakobus saudara Yohanes dan memenjarakan Petrus yang perbuatannya itu menyenangkan bagi Bani Israel adalah Filipus saudara Antipas yang kedudukannya di Kaisarea. Ya, itu saya singkat dari ayat-ayat sebelumnya yang mengisahkan bagaimana Filipus itu bertindak kejam, ya, pada Nasara awal, ya. Pada Nasara awal, ya, sehingga membunuh Yakobus, saudara dari salah seorang imam Nasara awal yang bernama Yohanes. Selain itu juga memenjarakan Petrus yang juga imam Nasara awal, yang perbuatannya Petrus itu menyenangkan Bani Israel. Nah, Filipus tidak senang, ya, dengan hal itu. Kemudian Yakobus dibunuh dan Petrus dipenjarakan. Dengan kematian Herodes Filipus, itu oleh Gaius Caligula wilayah kerajaannya disatukan dalam kekuasaan Agripa. Jadi kalau kita mundur sebelumnya, karena Herodes senior itu tidak mewariskan kepada siapa tahtanya, tapi diserahkan kepada Roma untuk menunjukkan siapa yang jadi penguasa kerajaan Israel, kemudian dibagi oleh kerajaan Roma, ya. Kemudian oleh Gaius Caligula dengan kematian Filipus itu, kerajaan Israel disatukan lagi dalam penguasaan Agripa. Nah, itulah, ya, apalagi Agripa ini ya saudaranya Herodias, ya, saudaranya Herodias ini memang mempunyai kedekatan yang cukup dekat dengan Bani Israel karena ibunya Agripa ini adalah keturunan Hasmonia. Jadi orang Hasmonia, ya. Jadi orang Israel, orang Yahudi ibunya Agripa. Nah, saya kira itu kisah kali ini, ya, kita cukupkan sekian dulu. Jadi akhirnya Saulus meskipun menyatakan keimanannya Yesus adalah anak Allah tapi di Damaskus, tapi ke Yerusalem tidak menyatakan dengan jelas keimanannya, hanya menyebut dalam dakwanya hanya menyebut, ya, dengan nama Allah, tidak menyebut dengan nama Allah. Kemudian Saulus diungsikan ke Tarsus, setelah itu dibawa lagi oleh Barnabas ke Antioquia, kemudian kembali ke Yerusalem, tapi tetap masih menyembunyikan keimanannya. Kemudian di sisi lain ada peristiwa yang lain, yaitu penyatuan wilayah kerajaan Israel di bawah kekuasaan Agripa yang masih dekat dengan orang-orang Israel, yang masih dekat dengan orang-orang Yahudi karena ibunya adalah keturunan Yahudi, ya. Jadi ada dua hal ini yang bisa saya sampaikan dalam pengisahan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akan
kita lanjutkan pada kisah berikutnya ya. Nanti bagaimana perkembangan ini? Perkembangannya terutama Saulus, hubungannya Saulus nanti dengan Agripa ya. Ini perlu saya tunjukkan dulu karena ini nanti berkaitan semua. Ya, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.